udah bangun kayak gitu. Itu kan bilang aja sholat kalau di rumah aku tuh deket banget sih masjid di rumah di desa. Di kota ada Masjid Agung kayak gitu. Aku ngantuk sebenarnya. Aku mau pakai bando apa pakai aku mau di kelapa gitu. Aku tuh banget. Aku tuh sebenarnya aku tuh kalau memang rambutnya dia bagus kan nggak bisa dikelabang kayak gitu loh. Ngepior nggak kayak rambutnya hati CB. Apa katanya rambutku ikal dia nggak suka ya nggak namanya juga aku ngomong aja ke kakakku kayak gitu. Aku punya kacamata tadi kan bagus juga ya, aku kepingin tadinya mau tak kelabang kayak gitu, soalnya aku kangen ponaanku, dia tuh kan nggak bisa dikelabang rambutnya itu di apa jenenge kayak gitu. Aku cuman belum biasa kalau pakai, kan aku pakai jilbab ya, aku itu takut hilang banget ya gitu. Ada takut hilang kalau kacamatanya taruh di jilbab kayak gitu loh. Ada loh yang pakai kayak bando kayak gitu. Pakai bando kayak gitu loh, ada loh. Ya, aku tuh nggak biasa kali. Takut hilang kayak gitu aku loh. Takut hilang kan nggak tahu ya, aku takut hilang aja kayak gitu. Terus aku mau nonton ini sebentar. Anakku tadi ya, anakku masih di kampus, anakku libur sekarang. Selamat Hari Buruh ya. Selamat Hari Buruh tahun 2024. Nggak tahu yang keberapa, aku nggak ngitung ya. Terus kayaknya dia jadi cepetan aja kan, susun kalau kan ada tuh di aku bisa tahu sembarang loh ya. Di mana itu ya, di medsos itu ada ya menteri Kementerian Sekretaris Negara kayak itu. Ya basis Sudi Silalahi ya namanya ya, yang sekretaris negara itu. Aku nggak tahu kalau ada sekretariatnya ya. Aku kan juga sedetail itu lah nontonnya dulu kayak gitu, salah paham terus nanti jadinya. Aku pakai bando ini aja, aku tadi mau tak kelabang kayak gitu, aku lupa, aku dulu lupa ya, aku kayak gitu ya. Jangankan bapak aku ya, sebenarnya ya kebalik ya, harusnya itu kayak gitu. Bapak aku itu kan aku nggak ada anak cowok ya, nggak mungkin lah bapak aku yang ngelabangin kayak gitu, nggak adik aku nggak ada anak cewek kayak gitu loh. Habis gitu Balili nggak pingin anak cewek, alah nggak, males aku nggak iso milih kelambine arek wedok itu kayak opo, aku nggak seneng kayak ngono. Terus habis gitu padahal anaknya sudah besar-besar kayak gitu ya. Kalau dibelikan baju berapa semua harganya ya. Ke adik aku aja yang tak kasih kadang-kadang kayak gitu. Kadang aku kan juga tuker-tukeran kayak gitu. Apa namanya? Pas dia umroh aku dikasih kayak gitu. Pas aku lebaran ya udah tak kasih aja tuker-tukeran kayak gitu. Aku sedih sih tadi malam, aku pengen cepet-cepet ke bawah kayak gitu loh, pengen cepet-cepet bawah. Aku pengen anak aku itu kayak gitu ya, sebentar aku katanya kayak gitu kalau sholat. Anakku kan telepon kayak gitu malam-malam, kamu udah sholat, aku tanyain kayak gitu ya, pokoknya jaga makanan kayak gitu. Terus aku terlintas kayak gitu, aku pengen tanya sama Ustaz. Ya kalau memang sholat itu kalau udah biasa enak sih, kalau nggak capek itu kayak olahraga. Tapi kalau kayak aku itu sebenarnya itu ibu aku tuh kayak gitu, wah, sholat 5 waktu ya mesti kayak gitu. Terus setiap sholat itu mandi kayak gitu. Kalau misal tapi duhur ya, subuh, terus kalau maghrib biasa ya, maghrib 3 kali berarti mandinya. Isya itu enggak, 3 kali berarti mandinya. Duhur itu mandi ibu aku, subuh mandi, habis itu sore kan biasa ya, sore mandi, maghrib itu, asyar itu kayak gitu. Yang aku bingung itu ya kalau sholat tahajud, sholat sunnah, sholat sunnah tuh kan banyak macamnya itu kayak gitu. Terus aku ada nggak ya, aku nggak tahu juga. Sholat tahajud kan ada sholat istihoroh itu untuk
menentukan pilihan kayak gitu, pilihan-pilihan hidup kayak gitu tuh harus istikharah dulu. Terus kalau sholat goib itu kalau ada bencana itu bersamaan nggak apa-apa, sholat goib. Terus kalau sholat orang meninggal itu ada, itu sholat sunnah juga ya, tapi boleh ikut boleh enggak. Sholat Jumat itu ikut enggak, kan aku udah bilang sholat Jumat itu kalau di tempatku itu dulu perempuan, sekarang aku nggak tahu. Kayak gitu loh, makanya perlu juga apa, Islam tuh update kayak gitu. Terus aku yang belum pernah tahu itu ya, tahajud kayak gitu. Tahajud boleh nggak jamaah kayak gitu. Aku kayak gitu loh, aku yang belum aku ngerti. Jadi kan aku nggak sok banget itu gimana sih, translate terjemah agak Al-Quran tapi nggak pakai jilbab loh. Aku kalau pakai aku kan terjemah aja kayak gitu. Aku kan udah ada itu, terus itu terjemah versi-versi aku supaya aku ngerti, lebih ngerti, cepet ngertinya kayak gitu loh. Terus habis itu ya udahlah, aku akhirnya aku nggak bisa baca blognya itu. Buat sahabat aku itu kayaknya dia kan, aku lucu banget, di mana sih dia sekarang kayak gitu. aku aku lupa banget kalau kalau dia itu pernah aku sih terbersit kayak gitu, baik banget sih dia. Tapi meskipun aku nggak diajak jalan-jalan kayak gitu pas KKN kayak gitu, dia pernah undang kayak gitu, Li datang ya ke rumahnya ini kayak gitu. Oh ya, aku gimana ya, temanku ini gak datang, kamu sibuk aja sama pacarnya, aku kayak gitu. Walah aku nggak bisa teko Li, ya wes aku nggak teko pisan. Aku tuh kayak gitu loh, sangat moodnya tuh sama teman kayak gitu. Kalau temanku mood ya aku mood banget kayak gitu. Terus habis itu dia nggak datang, aku nggak teko mbak kayak gitu, aku nggak datang kan. Ya wes, aku nggak tahu, deket padahal di Rungkut juga. Dia bersaudara dua, laki-laki perempuan, adikku di Ubaya. Oh ya, ya pantes lah kamu paling, aku ngene orang kaya Vin, gak usah lah, gak usah datang. Dia bapaknya angkatan laut kayaknya, tapi sekolahnya di mana ya, di sekolahannya kan angkatan laut. Kalau adiknya tuh di Ubaya, adikku di Ubaya. Terus kalau dia itu di pertanian UPN kayak gitu loh. Habis itu ya wis gak usah teko, minder ya. Terus dek wis KKN nggo mobil, nggawa handycam, wis gak usah teko ae kok awake dhewe minder ngono. Terus bareng ngono. Tapi aku sedih banget sebenarnya. Aku enak sih untuk mangan, arekku gak teko sih. Dia kan kosnya sama bapak ibunya kayak gitu. Aku tuh kayak gitu. Terus kayak dulu aja kayak gitu, kos kayak gitu. Dek ayo melok aku hai kos bareng bapak aku, ibu aku kayak gitu. Aku tawari teman aku, ayo ibu Vina. Terus aku tuh berusaha untuk ngerti temanku, gak sungkan aku, ibu apik banget ya. Temen nanti pak ibu apian. Terus baru ngono, ya wes salah Vin, aku nggak iso Vin, aku mbak Ai ya. Terus dia kan nggak punya bapak, bapaknya dia tuh kan angkatan udara. Kamu nggak punya bapak ya Yi? Enggak, aku nggak ada pak. Aduh kasihan juga wis, masuk aku ngene Vin, aku melo Ai nggak apa-apa ya. Batin aku kayak gitu. Aku sebenarnya pinginnya mbak DE nggak apa-apa lah, wongan dia itu ibunya baik banget. Kalau aku suka sih ibunya baik banget kayak gitu. Terus tapi Ayi itu ibu HP ora seakan aku melu awakmu ae wis, karena dia nggak punya bapak kan. Bapaknya angkatan udara. Terus ya udah, dia alhamdulillah banget, temanku nggak marah, sportif banget kayak gitu. Dia nggak marah, dia berkunjung bawa mobil kayak gitu ke kosanku. Habis itu terus bawa motor. Habis itu ya dia kayak ngapel kayak gitu loh. Habis itu ya Allah asik banget. Terus apa, Vina nggawa sepeda motor yo. Vina nggawa sepeda motor anyar yo. Padahal aku sepeda motorku ada sih, sepeda motorku sisanya, tapi kan dipakai adik aku kayak gitu loh. Nggak tahu aku sama sekali, aku nggak tahu dipakai adik aku ya apa dijual, aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu loh kan.
kan uang sekolahnya itu sebenarnya bisa dicicil kok. Satu apa? Satu bulannya berapa kayak include SPP sama kayak gitu loh. Terus habis itu, oh niku Vina sing nggo sepeda motor kok awakmu seneng. Kon durung ngero. Durung ngero. Tadi dulu yo. Enteni yo habis itu kayak gitu ya. Terus ya Allah, wis enggak beneran loh. Aku habis habis dari Tambak Bayan itu ya aku kan pindah ke Rungkut kayak gitu ya. Yang cariin itu kayaknya aku minta tolong sama teman aku cowok gitu. Yogi banget banget Yogi. Yogi Kurniawan kayak gitu. Baik banget anaknya tuh baik baik terus bareng ngono. Eh kayak gitu ya. Aku hampir jadian sih sama dia. Tapi yang aku nggak suka itu, aku sebut aja ya nggak apa-apa katain temanku rawe-rawe rantas saja nggak apa-apa dia itu kalau istrinya ngerti pasti dia nggak apa-apa. Aku nggak sukanya itu aku minta tolong banget sama teman-temanku banyak ya perempuannya itu perempuan aku pinjem motor atau gimana kayak gitu loh. Tapi aku disuruh-suruh kayak gitu loh. Aku disuruh-suruh makanya tolong li ambilkan jaket. Loh kok aku dikongkong sih. Aku dikongkon-kongkon ambilkan jaket wes terus habis itu ya wes tak kongkon meneh tak kongkon meneh kayak gitu aku jaluk tolong antar adikku ya yo antar adikku ke ITS sana dia dia itu nggak ada hubungan apa-apa pokoknya ngebos banget tapi dianterin loh adik aku kayak itu wes matur nuwun yo terus iki titip jajan kayak adik aku kayak gitu oh iya terus bareng ngono wes udah terima kasih kayak gitu aku hampir sebenarnya dia baik banget terus ya itu terus habis itu pas aku butuh dia nggak ada kayak gitu loh belum pacaran itu aku sebenarnya belum memang nggak pacaran cuma sahabatan aja terus aku lagi butuh dia nggak ada ya Allah nah di aku kok tiba-tiba kayak butuh maksudnya eh, istilahnya kalau pacaran tuh kangen kayak gitu ya aku udah naik becak ke sana ya kok sepi banget kosannya kayak gitu aku butuh butuh diantar kemana lagi kayak gitu ya wes salah dia baik pokoknya nggak tahu kayaknya dia aku sebenarnya banyak sih teman laki-laki aku yang baik banget pas aku makanya aku nggak bikin vlog ini kayak gitu terus Yana juga Yana itu kayaknya sekarang jadi guru kayak gitu aku suka banget sama dia itu apa baik juga kayak gitu tapi dianya itu hmm, kayaknya namanya kayak ke Jepang-Jepangan kayak gitu loh aku bukan nggak suka juga kamu namanya nggak namanya kok sulit banget kayak gitu habis itu aku kan kalau melet juga juga sulit kayak gitu loh aku kalau meletnya juga sulit kayak gitu loh ya Allah dia kayaknya anak Madiun aku kayaknya suaminya juga kalau suka ya istrinya kalau suka ya nggak apa-apa kalau nggak suka ya udah ini aku cerita bagaimana romantika kuliah aku SMA aku kayak gitu SMP aku kayak gitu terus ya nah itu sekarang jadi guru kayaknya kalau di media sosial itu kayak gitu ya Madiun aku nggak tahu kayaknya dia punya kakak nggak tahu dia cowok semua aku sih suka sama urutan yang cowok-cowok semuanya tuh aku suka banget orang tuanya totalitas loh biasanya dibekelin harta warisan kayak gitu pekerjaan bagaimana ditata kayak gitu loh di manage banget masa depannya kayak itu ini aku kayaknya mungkin karena udah ITS ya mungkin tapi aku nggak pilih kayak gitunya sih sebenarnya habis yang aku kayak gitu makanya sahabat aku yang baik-baik banget Yana yang jadi guru sekarang selamat terus Yuli Kurniawan selamat juga terus siapa ya banyak temanku cowok itu ya waktu perkenalannya tuh pas di pelonco kayak gitu loh habis peluncuran aku jalan-jalan kayak gitu nggak ada yang nyuruh dia aku nggak tahu ya tiba-tiba aja ayo butuh sepeda motor kayak gitu ya ada cuma sepeda motornya Vina aja ya wes aku minta nggak tahu caranya gimana ada aja ya gampang kok ngumpulin orang itu apalagi sekarang ya kayak gini terus aku berangkat ke Pacet seneng banget wah seneng banget terus habis itu aku mau nyoba
motornya teman aku waktu itu Grand kayak gitu ya. Punyaku di rumahku Prima tahun 92, udah lama kan ya. 92 cuma 3 tahun sebenarnya. Aku udah bosen. Jadinya aku Lili ae wis bosen jare ibuku gak ngira. Tapi ibuku nggak boleh bawa aku motor kayak gitu. Nggak boleh aku bawa motor tuh nggak boleh. Soalnya kamu belum bisa kayak gitu. Nanti malah bertengkar. Bener kok. Adikku bawa mesin tik aja bikin masalah kayak gitu, dipinjem temennya atau gimana kayak gitu bikin masalah aja. Terus ada temennya juga yang kehilangan motor kayak gitu, ya Allah gimana itu. Aku nggak mikir uangnya, mungkin ya separuhan atau gimana ya, tapi kan namanya persahabatan kayak gitu kan nggak tega ya kalau misalkan yang harus ganti tuh orang nggak punya kayak gitu kan, gimana kayak gitu loh. Baru aku benernya itu semester 8 aku berdua aja sama adik aku motornya kayak gitu. Aku dulu gantian kayak gitu, aku sambil, namanya aku perempuan ya, terus ada pak suami juga kayak gitu, ada pak suami jadi aku agak, tapi aku nggak pernah loh dianterin ke kampus, itu aku nggak pernah. Aku benar-benar bergaul sama teman-temanku di kampus, aku nggak pernah bawa-bawa dia kayak gitu, kecuali ke kos-kosan temen aku kayak gitu. Ada yang kontrak temanku ya, ya temennya dia juga SMA 1 negeri Probolinggo kayak itu, baik banget. Aku ke dia kayak gitu, terus kadang-kadang dia banyak curhat kayak gitu. Terus terus akhirnya udahlah, kamu kalau nggak bisa masak, kan dia benar-benar pinter masak loh. Aku yang heran bisa masak bayam itu kan. Wih, kamu kok bisa masak bayam ya? Aku karena kos sama temennya dia SMA 1 Probolinggo, bisa masak bayam. Terus ya udah masak bareng. Kamu kok bisa sih? Aku sama ibu aku nggak, aku bukan nggak dibolehin apa nggak bisa juga, aku nggak pernah nyoba ya gitu. Soalnya ibu aku tuh riwah kalau aku masak, paling aku bagian motong-motong nggak gitu. Terus aku di kosku tuh masak, aku pindah kan sama dia. Ya udah aku berdua, dia dulu kontrak, abis itu pindah sama aku aja sampai aku tuh deketin pak suami ya kan. Aku ambil les komputer, les bahasa Inggris, bagus tuh NSC, bagus tuh sekolahnya. Tapi aku tuh sama aja, aku les tuh masih nggak bisa fluent nggak gitu loh ngomongnya. Wes aku coba aja, aku jalanin sampai aku tingkat berapa, aku ya nggak sampai aku tingkat akhir kayak gitu, aku berhenti aja wes. Udah kok aku udah les kayak gitu, tapi aku bisanya vocab aja. Apa struktur bahasanya kalau ngomong itu agak sulit kayak gitu. Wah, padahal ada bulenya juga. Kalau nanti semester ya itu, aku ada semester akhir tuh nanti ketemu bule. Aduh, ketemu bule lagi, kayak gitu kan. Aku mundur lagi, terus aku agak semangat wes. Sampai tingkat 3 kayaknya aku berhenti kayak gitu. Aku kan deketin dia ya, kosnya. Terus habis itu temanku, kamu di sini aja, enak. Ada adikmu loh, ada adikmu di sini kayak gitu. Ada ya, bener dia ikut sama kos sama apa? Sama aku. Kayaknya dia nggak sekamar sama adiknya apa enggak ya? Apa sekamar sama aku ya? Aku lupa. Kayaknya sendiri dia misah. Adiknya pisah, dia di sana, aku di sini. Kayaknya aku pinginnya sekamar sama dia sih sebenarnya. Tapi nggak bisa. Ada yang nggak bisa kayaknya. Terus akhirnya aku lupa ya sekamar apa enggak ya. Aku lupa banget. Tapi aku punya teman baru kayak itu Mbak Reni itu. Aku lupa itu bener apa enggak, aku masih ragu-ragu sebenarnya karena aku nggak bisa komentar, tanya nggak enak aku itu Mbak Reni bener apa enggak. Terus aku ya udah kayak gitu, aku di Gebang itu ya, aku satu kos sama temen aku, sahabat temen aku SMA 1, dia SMA 1 Probolinggo, kemudian pindah ke Surabaya kayak gitu ikut saudaranya. SMA berapa ya aku lupa, SMA 2 apa SMA 5 kayak gitu, SMA komplek kayak gitu loh. Tapi aku kayak gitu. Terus aku bukan egois ya, kan dia ada adiknya ya. Aku sekarang mau pindah ya, aku dapat kerjaan apa kayak gitu loh, dapat kerjaan apa aku pulang ke desa kayak gitu loh. Ya wes Li, nggak apa-apa ya,
kayak gitu. Temanku nggak terlalu banyak cengcong sih, selalu positif thinking. Aku ditinggal, enggak kayak gitu. Cuman di sana ada masnya, Mas Eko, ada, aku pernah tanya sih, Mas Eko semester berapa, udah punya pacar belum, kayak gitu. Adiknya juga aku tanyain, udah punya belum. Belum lah, aku masih sekolah. Dia kayaknya dia nunggu kakaknya duluan ya, dia urut kayaknya. Aku kayak gitu banget, itu sangat apa, aku hafal banget Mas Eko, Ari, Dina, dia Isma, Isma, Ismail, Firni Ismail, bukan Ismaya, namanya Ismaya atau aku bapaknya siapa ya, dia lupa. Aku inget bapaknya juga ya, dia kan bapaknya PG ya gitu ya. PG Wonolangan itu deket rumah aku kayak gitu. Deketnya rumahnya Penny itu. Kalau aku terus agak ke sana, ke desa itu aku. deketnya deketnya truk Sinto, tahu kan truk Sinto. Aku pernah loh kelihatan kayak itu, kayak kayak katanya tuh Sinto itu orang mana sih Bu? Wong Nganjuk itu. Oh iya, tahu Nganjuk. Kayaknya aku nggak tahu juga ya. Itu kayak Eko Patrio aku, tapi kok kayak bukan kayak gitu. Orang di sana itu Sinto itu terkenal kayak gitu. Dia punya truk banyak. Angkut-angkut tebu kayak gitu loh. Angkut-angkut tebu kayak gitu loh. Aku kayak ya Allah, tapi nggak tahu dia beneran apa enggak. Ada wartel waktu itu kan, aku naik ke angkutan desa kayak itu, angdes. Aku waktu itu malam-malam angkat angdes, aku pulang sendiri kayak gitu. Nggak tahu ibuku sakit apa gimana ya. Terus aku itu itu kayak ekopati, aku pas keluar dari wartel, tapi nggak tahu lu beneran apa enggak kayak gitu. Aku kan nggak tahu ya. Terus ya udah, ini kalau ada Kopartio lihat gimana ya? Ya nggak apa-apa nih. Ya, ya nggak apa-apa kan ada istrinya. Ya wes kayak gitu aja. Aku cuman di Probolinggo itu sebenarnya ada loh banyak artis. Ada kelas Adi Putra itu kayaknya saudaranya Asin ya. Aku Asin namanya, itu pinter ngaji kayak gitu. Udah tak ketawarin kayak gitu. Aku kan jadi mak jomplang kayak gitu. Itu Asin anak pertanian, nggak mau tak temanku KKN kayak gitu, baik, pinter ngaji. Wah, alim banget kayak gitu. Loh kok bisa nggak klik ya. Kalau aku sih anaknya oke banget kayak gitu loh, agamanya bagus kayak gitu. Nggak apa-apa lah, semoga. Aku malu sebenarnya ya, aku kayak gitu loh aku. Tapi dia dapat anak tunggal, terus ya udahlah, udah aku tenang kayak gitu loh. Terus habis itu ya Daru juga kayak gitu. Ya dia nggak dapat pacar loh, sahabatnya pak suami aku ya nggak dapat pacar sih. Terus habis ke sini ya main ya, aku ya kayak gitu. Pokoknya kalau ada tamu ke sini, aku kasih aku buatkan mie goreng ya. Kayak punya dua sahabat makan, dua suami makan mie bareng nggak gitu. Aku ya nggak makan, aku kayak ya ngomong-ngomong kayak gitu, masalah kerjaan, masalah Google juga pernah. Dia ke Google dulu, kaitannya dulu dikirimin surat kayak gitu. Aku kenal banget sama istrinya itu. Terus ya kayak ngono wes, makan berdua kayak gitu. Ala-ala restoran tapi makannya mie, tapi mie-nya mahal. bukan bukan yang buat itu S1 kayak gitu loh. Ya Allah, terus habis itu ya udah alhamdulillah menikah lagi kayak gitu. Terus saya tak pak comblangin sama temen aku kayak gitu loh. Kamu kok nggak nikah sih, kenapa nggak mantap apa kayak gitu. Terus habis itu mbah cek curung sih an, ya wis lah, nanti kalau misalkan dia nikah aku kasih dia kado terindah gitu kan. Tapi nggak jadi, aku nggak bawa mobil. Bayangin, aku masak ke kondangan bawa sepeda motor sama pak suami. Habis itu di dekatnya Dolok kata di eh, polisi itu ya, apa namanya itu, rumah Bayangkari itu ada kan, disewakan gedung Bayangkari itu, Bayangkara ya, gedung Bayangkara punyanya Universitas Bayangkari itu paling. Terus apa di Dolok ya, aku lupa. Terus masa aku naik motor bawa itu, bawa kasur itu loh, apa namanya, bed cover. Aduh nggak usah lah, aku kasih amplop aja. Aku sebenarnya nggak enak, aku pengennya dia tak kasih kado terindah kayak gitu loh. Terus sahabat aku, kerjaanku kayak itu, dia dia tak jodohin juga, adikku juga tak jodohin sama dia tuh.
Tapi nggak, aku sempat adu argumen juga sih sama dia. Enggak iso lho, kalau kamu jadi adik aku ya kamu harus di Probolinggo, warisanku ya opo. Adikku jadi pakai degree, emangnya mudah pindah di Sidoarjo kayak gitu. Terus aku bingung warisan tok ae. Aku ya ampun, terus sampai adikku ya Daru itu nggak bisa mbak, aku nggak bisa kalau di Probolinggo. Terus akhirnya dia keterima di statistik Jakarta kayak gitu loh. Istrinya jadi guru di mana, di Gempol kayak gitu, jadi guru SMA kayak itu, pinter, lulusan UNER kayak itu, anak yatim kayak gitu. Anaknya pernah ke sini, baik banget, kayaknya dimanja banget anaknya itu, lebih parah daripada anakku. Anakku itu jadi manja juga sih sebenarnya, tapi ini kayaknya ini bapak ibunya tersabar ini kayak gitu. Dia apa, pinter kayak gitu, sabar banget bapak ibunya itu. Terus anak aku juga gitu, anak-anakku tambah nemen loh ya. Kalau dia wifi-nya sampai misalkan wifi-nya mati itu teriak-teriak, gamenya mati teriak-teriak kayak gitu. Aku sampai pingin nangis, sedurung sik mikiri sembarang aku kayak gitu. Kalau ada apa-apa, ya Pak suami kan, bukan aku yang cari nafkah kayak gitu. Bukan tugasku yang cari nafkah sebenarnya. Istrinya juga pernah ke sini kayak gitu loh. Ngerti lah agama, dia kan agama Islam juga, sama-sama muslim kayak gitu. Ada lagi aneh-aneh juga ya aku selama sama dia itu, ada lagi temennya kayak gitu. Dia sudah bercerai, iya bercerai, kenapa kayak gitu. Aku udah jauh-jauh ya datang dari sini, pernikahan tuh ke mana itu ya, ke yang deket pura itu loh, deket pura, angkatan laut, ada puranya kan di sana itu, Kenjeran itu. Naik motor juga aku ke sana, nggak apa-apa lah. Oni. Iya, ampun, dia ke rumah kok kayak marah-marah kayak gitu. Tapi ngomongnya kayak gitu, marah-marah, teriak-teriak kayak gitu. Aku senyum-senyum aja ya. Terus habis itu dia cerai loh. Oh ya, aku bisa ya. Habis itu dia nikah lagi. Oh, temanmu nikah lagi ya, nggak apa-apa lah. Ini aja yang aku rahasiain namanya. Soalnya teman aku itu kayak gitu loh. Ada banyak namanya Edi tuh ya. Bahkan Edi tuh ada yang perempuan, ada yang laki kayak gitu. Namanya Lili juga ada yang perempuan, ada yang laki. Sama kayak Made, ada yang perempuan, ada yang laki kayak gitu. Terus ya aku tuh sebenarnya ini deg-degan juga ya, tapi semoga aja ya aku nggak kayak gitu ya. Masa aku kapan aku nggak ngapa-ngapain kok sama dia kayak gitulah. Terus udah aku mak comblang pun banyak sebenarnya ya. Terus ya teman SMA aku biasa lah, namanya SMA kayak gitu, masih masih anak-anak kamu udah nyomblangin. Ya itu, aku juga udah tak antar ke sana kayak gitu. Ya kayaknya dia, ya itu kayak pesan sih, tapi dianya waktu itu udah keburu-keburu. Aku udah tahu dari dia kalau dia sekolahnya di luar kayak gitu. Terus aku ya nggak sempat kapan datang, memangnya aku tahu kapan dia berangkat. Kayak gitu loh, emangnya dia gak tahu dia berangkat kapan. Aku dia pikirnya kapan datang ya dia tuh, kapan ya aku kayak gitu. Terus aku pernah kirim surat juga kayak gitu satu kali kayak itu. Terus satu kali kok aku kirim suratnya. Terus habis itu aku balas juga, tapi agaknya dia eh, kayaknya dia, aku ya kayak ibu aku itu, yang nasihatnya ibu aku itu aku ikutin kayak gitu. Ya banyak sulit banget ya nyekolahin anak itu. Kayak sekarang ini anak aku tak suruh kerja nggak mau karena bapaknya S1, aku ibunya S1 kayak gitu. Ya aku juga nggak tega juga dia itu kalau harus kerja kayak gitu. Terus dia keterima juga, ya udah aku pakai prinsip ibu aku lagi. Dia udah ya nggak boleh kerja, yang penting kamu lulus dulu baru boleh kerja. Tapi dia kadang kalau apa tuh namanya, kalau liburan kayak gitu dia pingin nggak ada kerjaan rumah, ya boleh. Silakan, aku sama kakaknya ya dia punya sahabat perempuan kayak gitu, ya nggak apa-apa mama, nggak apa-apa kayak gitu. Mama nggak apa-apa, jadi kayak gini aja. Aku sistemnya pakai kekinian ya, mertua kekinian kayak gitu.
mah aku lihatnya sama teman aku loh, sahabat aku. Ya teman hidup ya, semoga aja jadi pasangan hidup selamanya kayak gitu. Mama berdoa sih sebenarnya dalam hati. Tapi ya kalau udah keceplosan di sini ya nggak apa-apa kayak gitu. Lucu anaknya kayak anak Jepang sih, kayak anak boneka Jepang mah, boneka Jepang mah kayak gitu. Oh, bukan anak Jepang. Dek ini loh dek, aku kan suka lihat Kimbab Family kayak gitu. Kayak Kimbab itu dek, ini loh dek, kayak kayak sahabat kamu kayak kayak. Terus habis itu aku gak sebut namanya ya, nggak enak aku. Terus ya iya itu mah dia aku udah tahu mah, kayak dia tahu lebih pintar dari mamanya, dari papanya. Aku suka sekali. Ya udah, kamu nanti ambil garis merahnya aja, nggak usah berbelit-belit kayak gitu. Kayak gitu, aku nggak usah berbelit-belit ya. Aku jadi mertua kekinian aja ya sekarang. Aku semua makanya aku malu sama teman aku itu. Aku bukan nggak mau jadi nenek itu, gimana ya? Maksudku bukan akunya aku nggak mau tua gitu, bukan. Tuanya itu cukup pemikirannya aja kayak gitu, nggak usah stylenya itu kayak orang tua gitu loh. Aku maksud kayak kayaknya aku suka sih dia anaknya modis banget kayak gitu, aku suka. Terus ya baik aku lihat tapi dia mungkin takut sama aku ya. Aku aku mau meletakkan bagaimana dia menjadi wanita paling mulia kayak gitu di selamanya kayak gitu, kayak dia memuliakan mamanya kayak gitu. Dia memang nggak, dia masih butuh bimbingan sebenarnya, nggak tahu. Tapi dia banyak belajar, medsos tuh sangat menguntungkan buat aku sih. Tapi dengan nanti kalau ada yang anak aku yang kurang dia ngerti kayak gitu, kayak misalnya apa kayak gitu, nah kalau misalkan ada crate mama crate, kisahnya kayak gini-gini itu demi kamu loh ya kayak gitu ya. Anakku sih belum sempat sih aku kayak gitu sama anak aku, tapi anak aku berharap nanti, sekarang kan sibuk dia, nggak semuanya mau aku nonton kayak gitu. Jadi ya aku berhati-hati banget kayak gitu ya. Aku cuman punya doa kayak gitu ya, aku akan warisin semuanya buat anak aku supaya dia kisah ini nggak terulang kayak gitu ya. Kebetulan dia cantik putih kayak gitu, mama suka. Terus kayaknya bisa naik mobil juga, bisa naik motor, bisa ngatur-ngatur mama. Enggak, maksudku dia mandiri kayak gitu. Kalau dia bisa naik motor, sebenarnya kalau aku sendiri punya anak perempuan ya gak tahu juga ya. Hmm, ke pasar kayak gitu, tapi ada online ya. Tapi kamu olahraga juga loh sebenarnya, naik motor kayak gitu, menyanyi kayak gitu, ada olahraga juga. Buktinya ada formula, naik mobil itu juga olahraga kayak gitu. Tapi aku nggak panjang lebar ya. Aku sekarang itu menstabilkan nilai anak aku, hatinya kayak gitu. Bagaimana dia ngurusin kuliahnya kayak gitu, maintain teman-temannya. Dia kan juga punya teman laki-laki ya. Kalau dia tuh temennya laki-laki 8, aku pusing juga sebenarnya kalau misalkan anakku, semoga aku doain 8 anak ini. 8 aku ya, dia suka cerita sih, "Ma, Diva punya pacar yang itu ya udah, kamu jangan dulu, Diva itu anaknya orang kaya kayak gitu." SMA itu aku kasih tahu kayak gitu, Diva itu anaknya orang kaya, takutnya panjang itu jalannya kayak gitu. Terus habis itu kan SMA SMP 1 Sidoarjo itu kan banyak kan angkatan laut ya. Ya sudah, aku batin juga apa apa yang sekolah sama anakku itu saudaraku. Aku juga nggak tahu ya, kan ada yang mirip, ada anaknya temenku kayak gitu. Aku juga nggak tahu juga kayak gitu ya. Sudah, jangan pacaran dulu sayang kayak gitu. Terus ada temanku juga anaknya kuliah di teknik lingkungan ITS. Aku pingin sih main ke sana, tapi aduh kekinian ini kok ada-ada aja ya aku kayak gitu. Kok ono-ono aja sih, ya udah mungkin dia kenal-kenal sendiri kan zaman sekarang kayak gitu ya. Zaman sekarang kayak gitu, kayak jurusan apa? Aku pernah ditanyain sih sama anak aku kayak gitu. Terus aku yang cerita, jurusan apa mah kayak gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau kenal pun ya sama pacarnya. Anak sekarang kan kayak gitu ya, mamanya nggak tahu tiba-tiba punya kenalan kayak gitu, kayak gitu ya.
temenan kayak gitu. Ndak kayak gitu loh temanannya anakku kayak gitu kayak gitu. Pertemanannya sekarang kayak gitu loh, orang tuanya nggak tahu tapi dia punya temennya kayak gitu, temennya mungkin nggak temennya Aji, temennya Pramono kayak gitu, anaknya Pramono putranya. Aku bilang aku tuh kasar banget anaknya kayak gitu, makanya aku bingung, makanya ada yang bertelur apa beranak kayak gitu loh, apa itu anak Pramono apa anak Pujo kayak apa, aku nggak tahu waktu SMP itu kayak gitu, itu apa putrane Ai aku kenal, aku nggak tahu juga, dia nggak pernah ngapa-ngapain sih sama, paling kalau kamu pernah aja nggak pacarmu ke ITS, nggak pernah mah kayak gitu, tapi kan nggak tahu lagi kalau namanya kenal-kenalan ya ternyata saudaranya pacarnya kayak gitu, aku nggak tahu kan kayak gitu kan, dia nggak, sepupunya kan bisa aja banyak kayak gitu ya, sepupunya itu kan dia tuh orang mana ya, aduh aku lupa, kalau nggak Sanggarwati itu loh, Madiun kayaknya, kan angkatan udara biasanya tinggi-tinggi ya namanya. Aku suka sih dia, aku panggil Bing. Padahal dia tuh anak kedua, cuman dua loh, kakaknya laki-laki, habis itu adiknya perempuan. Bingah banget ya, namanya Bingah kayak gitu. Bingah namanya tuh Bingah, aku panggil Bing kayak gitu. Dipanggilnya juga beda lagi di rumahnya kayak gitu. Aduh, aku tuh sebenarnya suka, makanya aku pingin kesana sih sebenarnya. Suka banget, tapi dia gak pernah ngajak anak-anaknya. Waktu pas ketemuan di mana itu, di anak yang pertamanya lo nggak ikut, sepantaran anak aku yang kedua ikut, Najwa namanya kayak nggak salah, Najwa apa Tanti ya, aku lupa, aku Najwa kayaknya, kok jadi Tanti sih, Tanti aku lupa. Aku suka sih, aku nggak suka sih sebenarnya sama teman-teman aku itu. Kayaknya dia kan punya anak perempuan semua kayak gitu, ada yang dua laki-laki, dua perempuan, dua laki, satu laki-laki kayak gitu. Ya aku agak bukan sirik sih sebenarnya, ngapain sirik ya, ponakanku juga 4 kayak gitu loh. Ya, namanya juga kalau kalau aku bikin ya kayak bukan sirik sih aku, gimana ya, dia menari-nari di mataku kayak gitu. Dia nggak pamer